And a team that your viewers are gonna love this is Indonesia. Indonesia, baby, let's go. I was gonna say the same thing. Indonesia, smash the like button. Now I think we're seeing, at the past Asian Cup, the first time that they've made the knockouts in their history, massive deal, the fact that they just booty spanked arch rivals Vietnam so bad they sacked Trossier. And are basically confirmed to round 3 of World Cup qualifying. Now, And in Indonesia, the Southeast Asian nation is gearing up for Election Day. More than 200 million voters will pick their new leader on the 14th of February. Indonesia holds the world's largest single-day elections. Sampai trending di dunia, media Amerika peringatkan PSSI dan mengakui kualitas tim nasional Indonesia. PSSI jangan buat keputusan aneh. Di bawah Patrick Kluivert, timnas harus tumbang saat berhadapan dengan Arab Saudi dan Irak. Hasilnya, peluang yang sudah dekat menuju Piala Dunia harus kembali menjadi mimpi. PSSI kemudian bergerak cepat dengan sepakat mengakhiri kerjasama dengan Patrick beserta stafnya. Namun, kerugian besar harus diterima Indonesia karena bisa melaju jauh di babak kualifikasi bukan hal yang mudah. Media global asal Amerika Serikat, ESPN, memberikan sorotan untuk masalah ini. Menurutnya, PSSI harus buka suara karena pergantian pelatih dari Sintayong menuju Patrick Kluivert terbukti gagal. Mereka menilai bahwa supporter timnas berhak menerima penjelasan terkait masalah ini karena ini benar-benar hal yang tidak masuk akal. Namun demikian, pada waktunya harus ada bentuk pertanggungjawaban karena apa yang terjadi pada tahun 2025 jauh dari keadaan normal. Finally, kalau ada yang berhak mendapatkan penjelasan, itu adalah para penggemar Indonesia yang telah lama menderita. Yang telah melalui begitu banyak hal dalam perjalanan mereka untuk dapat bermimpi lagi, hanya untuk melihatnya terancam hancur di luar lapangan, tulis ESPN. Masih dari media yang sama, secara komposisi tim, skuad Garuda bisa bersaing untuk kualifikasi Piala Dunia 2030. Tentunya, banyak aspek yang harus dievaluasi, dan semua pihak diminta memiliki visi yang sama. Apalagi, Indonesia memiliki kans besar untuk bisa menghadapi tim-tim kuat di kawasan Asia. Indonesia tentu harus melihat kampanye kualifikasi Piala Dunia terbaru sebagai sebuah pencapaian. Sebagai motivasi bahwa mereka sebenarnya bisa melangkah jauh hingga 2030, terangnya. Selanjutnya, mereka juga menyoroti keputusan federasi yang terbukti kurang tepat. Contohnya, mengganti Shin adalah salah satu cara mematikan momentum skuad Garuda yang sedang baik. Di sisi lain, Patrick gagal melaksanakan tugasnya dan membawa performa timnas semakin menurun. Mereka menilai bahwa harus ada kesamaan pandangan agar PSSI tidak kembali melakukan kesalahan yang justru memberikan kerugian besar. Untuk itu terjadi, diperlukan apa yang tampaknya menjadi kata kunci saat ini dari PSSI. Strategi. Hal itu tidak berarti melakukan perubahan mendadak dalam pemilihan pelatih hanya karena perubahan komposisi skuad. Juga bukan berarti harus berpisah dengan pendahulunya sebelum setengah jalan dari apa yang seharusnya menjadi babak berikutnya dalam perjalanan jangka panjang Indonesia. Saat ini, meskipun Indonesia menjanjikan banyak hal baik di lapangan, semuanya terasa sangat aneh, tutupnya. Belakangan ini, sorotan internasional terhadap sepak bola Indonesia makin menguat. Media Amerika yang selama ini jarang menyorot tim Asia Tenggara kini tak ragu memberikan dua pesan sekaligus. Memberi apresiasi terhadap perkembangan tim nasional Indonesia sekaligus memperingatkan PSSI agar tidak membuat keputusan yang bisa menggagalkan momentum positif. Peningkatan nyata timnas, tapi keputusan PSSI jadi sorotan. Bagi banyak pengamat luar negeri, kemajuan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam rentang kualifikasi Piala Dunia dan pembangunan infrastruktur, layak diapresiasi. Sebagai contoh, artikel dari pihak resmi FIFA menyebut bahwa sepak bola Indonesia menunjukkan kemajuan yang good progress karena peringkat dunia tim meningkat secara konsisten sejak 2021. Inside FIFA, +1. Namun di saat yang sama, media Amerika dan internasional mulai mencatat bahwa meski kualitas tim naik,
Struktur pengelolaan dan keputusannya oleh PSSI sering mendapatkan kritik keras. Dalam artikel analisis, misalnya, disebut bahwa kendati talent, skill, and passion para pemain Indonesia sudah ada, yang kerap menjadi penghalang adalah corruption, mismanagement, and political infighting di tubuh PSSI. The Diplomat. Singkatnya, Timnas sedang membangun reputasi, namun lembaga yang mengaturnya tidak boleh membuat langkah yang menyesatkan. Media AS secara implisit memberikan pesan, jangan rusak apa yang sudah mulai tumbuh. Kenapa media Amerika ikut angkat bicara? Ada beberapa faktor yang membuat media dari AS mulai tertarik dengan sepak bola Indonesia. Ekspansi pasar sepak bola global, liga domestik besar di AS, dan media olahraga kita semakin melihat kawasan Asia Tenggara sebagai pasar potensial. Ketika sebuah negara dengan populasi plus 270 juta seperti Indonesia mulai menunjukkan kemajuan, hal ini menarik liputan. Perubahan dalam Timnas, penggunaan pemain diaspora, manajemen asing, dan target kualifikasi dunia telah membuat cerita Indonesia lebih menarik bagi media luar. Momentum kualifikasi dan prestasi. Meskipun belum lolos ke Piala Dunia, langkah Indonesia ke putaran lanjut kualifikasi dan perbaikan peringkat membuat banyak pengamat melirik. Sebagai contoh, Indonesia's ranking has shown a continuous improvement, brought the national team closer to the goal of entering the top 100. Inside FIFA, dalam konteks ini, media Amerika memberi rapor positif terhadap tim, namun juga memberi peringatan terhadap federasi bahwa keputusan besar harus konsisten dan strategis. Kritik spesifik terhadap PSSI, media dan pengamat Amerika dan internasional menyoroti beberapa hal dalam pengelolaan PSSI yang dinilai berisiko. Keputusan penggantian pelatih yang dirasa terlalu cepat atau tanpa dasar yang jelas, yang dapat mengganggu stabilitas timnas. Predominasi pemain naturalisasi keturunan diaspora yang memunculkan debat internal antara mempercepat prestasi dan mengembangkan talenta lokal. Sebagai contoh, sebuah artikel menyatakan bahwa walau naturalisasi punya efek positif, namun harus open perspective terhadap pentingnya pengembangan pemain asli Indonesia. NKPC Internasional. Keputusan administratif atau politik dalam PSSI yang dianggap menghambat progres sepak bola Indonesia, termasuk pengaruh korupsi dan konflik internal. Apresiasi terhadap Timnas Indonesia, sekalipun banyak kritik terhadap PSSI, media Amerika dan internasional tak mengabaikan bahwa Timnas Indonesia mulai menunjukkan kualitas yang layak diberi pujian. Artikel dari FIFA menyebut bahwa Indonesia were the biggest climbers in the latest FIFA Coca-Cola World Ranking, sebagai indikator bahwa tim nasional mulai bergerak ke arah yang benar. /FIFA. Banyak liputan menyebut bahwa Timnas Indonesia kini punya momentum yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan stadion penuh, diaspora pemain, dan perhatian global yang meningkat. Bahkan meskipun belum lolos Piala Dunia, keberhasilan mencapai putaran lanjut kualifikasi Asia dinilai sebagai kemajuan signifikan dibandingkan masa sebelumnya. Reuters +1. Dengan demikian, media Amerika bisa dikatakan memberikan dualisme. Pesan, kami melihat Anda berkembang, teruskan. Tapi jangan hianati momentum dengan keputusan yang salah. PSSI jangan buat keputusan aneh. Pesan terang-terangan. Dari sisi media AS dan juga publik internasional, ada harapan besar agar PSSI melakukan hal-hal berikut. Stabilitas kepelatihan dan filosofi tim. Memilih pelatih bukan hanya soal nama besar, tetapi soal visi jangka panjang, memahami karakter pemain Indonesia, dan membangun identitas tim yang konsisten. Penggantian pelatih yang terlalu cepat atau terlalu sering akan memecah kontinuitas. Pengembangan pemain lokal, walau naturalisasi membantu, fondasi jangka panjang tetap pemain domestik. Jika PSSI hanya fokus hasil instan, maka saat hasil buruk datang, semua akan runtuh. Profesionalisme manajemen, kebijakan, keuangan, administrasi dan struktural harus transparan dan bebas konflik kepentingan agar kepercayaan publik dan pemain tetap tinggi. Konsistensi strategi. Media Amerika mengingatkan bahwa bidang manajemen yang goyah bisa membuat kemajuan di lapangan sia-sia jika di luar lapangan diganggu oleh masalah non-teknis.
Secara simbolik, pesan ini bisa diringkas menjadi jangan sabotas kemajuan timnas dengan keputusan aneh yang tak berdasar. Ketidakjelasan dalam keputusan besar bisa menimbulkan skeptisisme global yang kemudian mempengaruhi citra dan prospek tim Indonesia. Kenapa ini penting untuk sepak bola Indonesia? Ada beberapa alasan mengapa pesan media Amerika ini harus ditanggapi serius oleh PSSI dan stakeholder sepak bola Indonesia. Eksposur global meningkat dengan liputan internasional yang makin membesar. Setiap keputusan PSSI akan mendapat sorotan. Keputusan buruk bisa berdampak reputasi, peluang pasar, dan investasi. Kemajuan timnas membuka peluang kerjasama sponsor, liga asing, dan peningkatan kualitas infrastruktur. Keputusan yang tak tepat bisa menyeret mundur momentum tersebut. Harapan publik, penggemar sepak bola di Indonesia sangat besar dan antusias. Jika manajemen tidak bijak, maka kepercayaan publik bisa cepat hilang, yang berdampak pada atmosfer dan performa tim. /PCP, dengan ranking meningkat dan perhatian global, ini adalah jendela kesempatan yang harus dimanfaatkan. Keputusan buruk bisa menghapus jendela itu. Perkesimpulan, media Amerika dan secara lebih luas media internasional kini melihat sepak bola Indonesia dengan matanya yang lebih terbuka. Mereka mengakui bahwa timnas Indonesia mulai menunjukkan kualitas dan potensi yang menarik. Namun di saat yang bersamaan, mereka menyampaikan pesan keras ke PSSI. Jangan buat keputusan yang bisa menggagalkan apa yang mulai dibangun. Pesan yang bisa disampaikan ke PSSI adalah stabilitas, visi jangka panjang, pengembangan lokal, transparansi manajemen. Dalam kondisi seperti ini, keputusan besar harus sangat berhitung dan bukan murni reaksi. Karena jika PSSI mengambil langkah yang aneh atau tidak berdasar, maka bukan hanya timnas yang rugi. Seluruh momentum sepak bola Indonesia bisa terancam. Semoga PSSI, pemangku kepentingan, dan publik sepak bola Indonesia bisa menanggapi sinyal ini sebagai panggilan untuk bertindak dengan lebih matang dan profesional.